memuji Yesus selamanya. Ya, oke, baik. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan, Pak. Baik, saudara-saudaraku, selamat pagi, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Mari, saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya, Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari yang indah ini, kembali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji-muji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sungguh agung Engkau ya Tuhan. Setiap hari, setiap saat selalu baru berkat-Mu bagi kami Tuhan. Kami terus dipelihara dalam semangat yang murni, di dalam kebenaran firman yang kami terima, yang terus menguatkan kami setiap saat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji-pujian yang sudah dinaikkan, memuji Yesus selamanya, kami bernyanyi memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih, saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang terus memperbaharui akal budi kami, pikiran kami, biar semuanya menjadi selayaknya sebagaimana yang Tuhan mau. Kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalan terus ya Bapa, mengikuti panggilan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Sekali lagi puji Tuhan. Ya, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih. Kita, saudara-saudara, sudah sampai kepada bagian ayat yang selanjutnya di Roma pasal 10. Ya, sekarang kita sudah bergerak maju ke ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8 ya. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku. Dan semakin seru, semakin asik, semakin bersemangat saja kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di Roma pasal 9, 10, dan 11. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, mari kita buka firman Tuhan Roma pasal 10. Jadi saya akan membacakan ya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, nanti fokus perenungan kita adalah di ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Oke, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara.
semakin diperkembangkan, ya, dibukakan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang terus disampaikan oleh Rasul Paulus dari kebenaran firman Tuhan ini semakin memperjelas kepada kita semuanya bagaimana saat ini kebenaran karena kasih karunia Allah begitu cemerlang, ya, begitu agung, ya, membukakan pikiran kita untuk melihat, ya, bahwa ini adalah bagian yang sangat memberkati kita semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang keempat saya baca sekali lagi. Ya, ini yang menjadi fokus perenungan kita di ayat 4 ini, Roma pasal 10. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi itu yang menjadi topik perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu Kristus kegenapan hukum Taurat. Apa makna sebenarnya? Ya, apa arti sebenarnya? Apa maknanya? Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Ya, saudara-saudara, kita akan mulai dari pembenahan dari terjemahan Alkitab yang lebih tepat kepada maksud daripada firman Allah ini. Ya, kalau di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris di King James Version, ya, versi Raja James, versi King James dikatakan, terjemahannya adalah dikatakan, for Christ is the end of the law. For Christ is the end of the law. The end berarti akhir. Kalau di Alkitab berbahasa Indonesia dikatakan kegenapan. Tapi kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan the end, itu adalah akhir. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani dikatakan telos. Telos itu artinya adalah tujuan akhir secara teknik, legal, dan operasional. Nah, itulah arti daripada telos. Tujuan akhir secara teknik, legal, dan operasional. Nah, kita lihat misalnya Bapak Ibu, kalau kita menonton film misalnya, episode per episode, ya, kemudian di bagian episode yang terakhir dibuat the end. Ya, the end itu berarti ya habis, sudah selesai filmnya. Ya, nggak mungkin berlanjut lagi kemudian. Yang namanya juga the end, berarti habis, sudah selesai. Nah, saudara, jadi Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. Itu yang mau kita renungkan maknanya pada pagi hari ini. Ya. Nah, di awal ini saya mau sampaikan, ya, mau tegaskan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Kristus bukanlah akhir dari hukum Taurat bagi bangsa Israel. Ya, saya ulang sekali lagi, Kristus bukanlah akhir dari hukum Taurat bagi bangsa Israel. Tidak. Ya. Jadi ini harus kita pahami, konteksnya adalah berbicara tentang tubuh Kristus. Bahwa bagi kita sebagai anggota tubuh Kristus di dalam program Allah di zaman kasih karunia ini, Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. Tapi bagi bangsa Israel, program kerajaan Allah, kerajaan sorga bagi bangsa Israel, Yesus bukanlah akhir dari hukum Taurat. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tahu karena sejak Yesus lahir, dia hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada berakhir hukum Taurat mulai sejak Yesus lahir. Ya.
Yesus disunat. Ya, kita lihat dulu ya Bapak Ibu contohnya di dalam Lukas pasal 2. Mari kita lihat Lukas pasal 2. Ya, Lukas pasal 2. Ya, Lukas pasal 2. Kita lihat ayatnya yang ke-21. Ya, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-21. Oke. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-21. Ya. Minta tolong Ibu Rostani bisa membaca ayat 21. Kita baca sampai ayatnya yang ke ya. Udah ya? Ya, sampai Lukas 2 ayat sampai 21. ayatnya yang ke 24. Ya. Dengan perikop di atas, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon. Ya, itu ya. Oke. Ya. 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Tidak seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ya. 4. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, oke, saya lanjut lagi ayat 25 ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepada Yesus apa yang ditentukan hukum Taurat. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dari apa yang kita baca ini, apalagi di ayatnya yang ke-21 itu dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan. Kemudian ayat 24 dikatakan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Jadi pengorbanan perjanjian lama itu ya masih dilakukan ya pada saat Yesus lahir, bukan? Iya, saudara-saudara. Jadi itu penting sekali kita pahami bahwa hukum Taurat tidak berakhir bagi bangsa Israel pada saat Yesus datang ke dunia ini. Tidak. Nah, ini kebenaran ini jarang diungkapkan, jarang dibukakan, ya, saudara. Jadi pada saat masa Yesus ada di bumi ini, saudaraku, Yesus mempersembahkan korban-korban seperti yang dituntut oleh hukum Taurat di masa perjanjian lama. Jadi Yesus bukan hidup dalam perjanjian baru, bukan? Iya. Jadi kalau itu kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan perjanjian baru yang dihidupi oleh Yesus, tapi perjanjian lama digenapi di dalam Dia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 22. Kita lihat lagi Lukas pasal 22. Mari saudaraku, Lukas pasal 22. Ya.
Ya, Lukas pasal 22. Kita lihat di ayatnya. Mari. Lukas pasal 22. Saya akan membaca untuk kita dari ayatnya yang ke-7. Ya. Dari ayat 7. Sudah? Saudaraku? Ya, kita lihat ya. Di situ dibuat judul dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, persiapan untuk makan Paskah. Ya. Ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Orang siapa yang dimaksud? Ya, ini sepertinya mengalihkan kepada yang lain. Padahal yang dimaksud di sini adalah orang yang dimaksud di sini adalah murid-murid Yesus. Ya, bersama dengan Yesus sendiri. Ya, di mana mereka dikatakan harus menyembelih domba Paskah. Ya, saudaraku. Dan ya, puji Tuhan. Ya, salam juga untuk saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu yang ada mengikuti live streaming. Tuhan memberkati. Nah, tiba kita pada pembacaan Lukas pasal 22 ya. Nah, sekarang kita baca mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayat 13. Ya, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah, yaitu murid-muridnya bersama Yesus. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Nah, itu saudara-saudara ya. Jadi Yesus yang menyuruh supaya dipersiapkan ya korban yang mau disembelih dalam perjamuan dalam perayaan Paskah orang Israel. Ayat 9. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Ya, mempersiapkan penyembelihan domba, ya, domba Paskah untuk Yesus. Ayat 10, jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah, ya, makan korban, ya, korban sembelihan. Ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu akan mempersiapkannya. Sudah lengkap, ya, domba yang disembelih dan dimasak untuk dimakan bersama. Jadi saudara, ya, kita lihat di situ bahwa ya, ketika kita lanjut dulu ayat 13-nya, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara-saudaraku ya, jadi sekali lagi ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini, hukum Taurat tidak berakhir ya bagi bangsa Israel. Justru hukum Taurat ditegakkan, dipelihara, dilakukan oleh Yesus. Ya, saudara, itu yang kita lihat di situ. Jadi, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di Roma pasal 10, bahwa Kristus adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Itu kapan dan ditujukan kepada siapa? Saudara-saudaraku ya. Nah, itu yang penting kita pahami dengan baik. Jadi saudara-saudara, selama 12 murid Yesus
mengikuti Yesus di dalam pelayanannya, Yesus sendiri mengajarkan kepada mereka untuk melakukan hukum Taurat. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya itu. Jadi ketika Yesus lahir bukan berarti hukum Taurat sudah berakhir. Justru hukum Taurat dilakukan, digenapi satu persatu sampai selesai semuanya di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Petrus, Yohanes dan Yakobus itu mereka sudah terbiasa dilatih melayani di bawah hukum Taurat. Ya, karena memang Allah memerintahkan dan menunjukkan, memprogramkan supaya bangsa Israel itu hidup di bawah hukum Taurat. Ya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itu saya akan mengajak kita lagi untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, sekarang kita lihat Kisah Para Rasul 2 juga adalah merupakan bagian dari tuntutan hukum Taurat yang diajarkan oleh Petrus. Nanti kita akan lihat bahwa Rasul Paulus menegaskan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan orang Israel lah yang hidup di bawah hukum Taurat. Kita bangsa lain, orang percaya dari bangsa lain, tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk hidup di bawah hukum Taurat. Nanti akan kita lihat. Kalau bangsa Israel, ya harus. Karena itu adalah merupakan amanat Tuhan kepada nabi-nabi, kepada Musa, dan kepada seluruh bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, bukan kepada kita. Sekarang kita lihat Kisah Para Rasul 2. Kita lihat contohnya ya, bagaimana pemberitaan Injil Kerajaan Sorga itu jelas-jelas ya disampaikan oleh Petrus, digambarkan sebagai berita yang hidup di bawah hukum Taurat. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang kita lihat mulai dari ayatnya yang ke 36. Ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel. Nah, itu kaum Israel. Kita bukan Israel. Kita adalah bangsa lain. Bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku. Ya, dari Ruben sampai Benjamin. Kita mempunyai suku sendiri, ya, yang terpisah dari 12 suku bangsa Israel. Jadi kita bukan Israel. Maka dikatakan di sini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah merupakan teguran yang keras, ya, teguran yang keras daripada Petrus pada hari Pentakosta kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat ya atas penyaliban yang mereka lakukan kepada Yesus Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Orang Israel itu sangat terharu mendengar bahwa akhirnya Yesus Kristus yang harusnya mereka sambut sebagai Raja, sebagai Mesias, harus kembali ke sorga. Ya, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, harus kembali ke sorga. Jadi mereka merasa sangat menyesal. Ya. Kemudian ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus, bukan kepada Paulus, kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Mereka bertanya. Ya, maksudnya apa? Karena yang disampaikan oleh Petrus tadi adalah merupakan suatu ancaman bagi mereka, ya, bagi bangsa Israel oleh karena dosa besar yang telah mereka lakukan karena mereka menyalibkan Mesias, menyalibkan Yesus Kristus. Jadi mereka
ya sudah merasa bahwa mereka terancam dengan hukuman atas perbuatan yang jahat yang mereka lakukan kepada Yesus Kristus. Maka mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka tanya kepada Petrus. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah berita Injil Kerajaan Sorga yang disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka harus apa? Mereka harus bertobat. Ya, bertobat itu apa? Mengakui dosa-dosa mereka, bahwa mereka telah menyalibkan Yesus Kristus. Apakah saudara ditujukan kata-kata seperti itu sekarang ini, bahwa rasa bersalah karena salib? Saudara-saudara, tidak. Salib adalah sukacita bagi saudara dan saya. Amin. Berbeda kepada bangsa Israel. Kalau kepada bangsa Israel, salib itu adalah tuduhan. Ya, salib itu adalah dikatakan batu sandungan buat mereka. Salib itu adalah hukuman bagi mereka. Tapi bagi kita yang bukan Israel sekarang ini, salib itu adalah sukacita kita. Salib itu adalah kemuliaan kita. Salib itu adalah keselamatan kita. Salib Kristus adalah benar-benar sumber damai sejahtera kita. Amin. Kenapa? Karena di salib itulah segala dosa kita telah diampuni Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Di salib itulah oleh darahnya segala dosa kita dibasuh, disucikan oleh Kristus, sehingga sekarang kita dibenarkan dan kita menjadi anak-anaknya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Ya, saudara. Jadi tidak sama beritanya. Ya. Bahkan dikatakan di situ, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosamu, katanya. Saudaraku, untuk pengampunan dosa daripada bangsa Israel. Ya, kalau kita, saudara-saudaraku, pengampunan segala dosa kita bukan karena kita bertobat, bukan karena kita dibaptis maka dosa-dosa kita diampuni, tapi dosa kita diampuni sepenuhnya karena kita percaya bahwa darah Yesus sudah menebus kita dari segala dosa. Amin. Apalagi dikatakan di situ supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Ya, orang Israel harus melakukan sesuatu supaya mereka menerima Roh Kudus. Kalau kita, saudara, ya sekarang ini Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran. Di dalam Yesus kamu, yaitu Injil keselamatanmu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu sangat berbeda. Tidak bisa disamakan. Berita yang dibawa oleh Petrus itu tidak bisa lepas dari tuntutan hukum Taurat. Sedangkan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ya sedikit lagi, saudara-saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 21, kita lihat lagi. Jadi pada saat Yesus lahir di Betlehem, ya, saya ulangi sekali lagi. Pada saat Yesus lahir di Betlehem, Yesus menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat belum berakhir. Ya, sampai bahkan Yesus sudah disalibkan pun di atas kayu salib, ya, darahnya tercurah. Belum dikatakan bahwa hukum Taurat itu telah berakhir karena program Allah masih berjalan melalui bangsa Israel. Ya, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 21, saudaraku, ya. Kisah Para Rasul 21. Ya, Kisah Para Rasul 21. Ya, kita baca. Saya akan membacanya mulai dari ayatnya yang ke-15. Ya. Kisah Para Rasul 21 dari ayatnya yang ke-15. Di sini dibuat judul perikopnya
pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Di Yerusalem pertemuan ini. Maka ini yang kita dengar apa yang dikatakan oleh Yakobus ya. Nah, saudaraku, yang kita lihat di situ di ayatnya yang ke-15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Ini kata Lukas. Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Ya, kami berarti Lukas menyertai Paulus, ya. Nah, ayat 16. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus yang sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. 17. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Ya. 18. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ, penatua Israel. Ya, di Yerusalem. Ayat 19. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya, oleh Paulus, karena Paulus adalah rasul bagi bangsa lain. Ya, Petrus adalah rasul bagi bangsa Israel. Jadi Paulus menceritakan tentang bagaimana kasih karunia Allah, ya, keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain melalui pelayanan Rasul Paulus. Ayat 20. Setelah diceritakan, mendengar hal itu, mereka siapa? Tadi yang diam di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua, memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Jelas Bapak Ibu? Ya, saudara. Jadi kita lihat di situ ya, bahwa orang Yahudilah yang terus rajin memelihara hukum Taurat, ya, bukan bangsa lain, orang Yahudi, saudara-saudaraku, ya. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara, bagaimana sekarang dengan kita, ya, orang yang bukan Israel, orang yang bukan Yahudi. Kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang Israel adalah orang-orang bersunat karena mereka hidup di bawah hukum Taurat, ya. Kita akan lihat, ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam, ya, mari kita buka, lihat dulu di Galatia, ya, Galatia pasal 4, ya, Galatia pasal 4 dulu, ya, kita lihat Galatia pasal 4. Ayatnya yang keempat. Nah, ini masih penegasan tentang Yesus Kristus. Ya, sedikit lagi sebelum kita masuk kepada penjelasan mengenai kita. Sedikit lagi masih ada yang mau saya tambahkan lagi dari Galatia pasal 4 ini. Galatia pasal 4 ini adalah pernyataan daripada Paulus juga, pengetahuan dia tentang Yesus Kristus selama hidup di dunia ini adalah takluk kepada hukum Taurat. Ayat 4-nya, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, ya, Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi jelas sekali, Paulus mengetahui ketika Yesus lahir ke dunia ini sebagai manusia, maka dia dinilai, ya, dia dikualifikasi dengan ketaatannya kepada hukum Taurat sebagai manusia. Dia dinilai secara manusia yang sempurna, yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, saudara, kita lihat lagi, ya, di Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8.
Saya akan membacakan untuk kita ya. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8. Demikian dikatakan. Paulus menulis, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat orang Israel, untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Israel, nenek moyang Paulus, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka bukan nenek moyang kita. Kita mempunyai nenek moyang yang berbeda dengan Israel. Kita mempunyai nenek moyang keturunan yang menurunkan kita secara terpisah, ya. Nah, saudara, jadi jelas di situ bahwa Kristus telah menjadi pelayan-pelayan dari orang-orang yang bersunat ketika dia lahir dan ada di bumi ini. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana sekarang dengan kita? Ya, kita lihat di dalam, ya oke, saudara. Roma pasalnya yang ke-6. Saya bacakan Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14. Ya, kita sudah sering mendengarkan bagian ini, tetapi untuk menegaskan lagi bahwa sekarang ini kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Ya, sesudah Yesus Kristus dinyatakan di atas kayu salib melalui Rasul Paulus, maka di ayat 14 dikatakan, Roma pasalnya yang ke-6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin, puji Tuhan. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, ya, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi saudara-saudara, kita di bawah kasih karunia, di bawah tuntunan kuasa kasih karunia Tuhan, sesudah Yesus Kristus mati disalibkan, ya, kepada Rasul Paulus, firman Yesus dari surga turun kepadanya menyatakan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia, ya. Nah, kenapa saudara? Kita lihat satu bagian lagi di dalam Efesus pasalnya yang ke-2. Kita lihat di Efesus pasal 2, saudaraku, ya. Efesus pasal 2. Kenapa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat saat ini? Kenapa kita tidak takluk kepada hukum Taurat? Kenapa tidak ada kewajiban kita untuk memelihara hukum Taurat sekarang ini? Karena Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15 dikatakan di sini. Efesus pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus mati sebagai manusia, ya, bukan sebagai Tuhan, karena Tuhan tidak bisa mati. Tapi Yesus sebagai manusia dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, jadi Allah telah membatalkan hukum Taurat dengan segala, bukan sebagian, ya, dengan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat itu, ya, dibatalkan. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Di dalam diri Kristus diciptakan manusia baru lagi. Dan dengan itu, dengan berita manusia baru ini, mengadakan damai sejahtera. Jadi siapa manusia baru itu? Manusia baru itu adalah saudara-saudara dan saya yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus melalui iman kita kepada kematiannya dan kebangkitannya. Melalui salib Kristus, iman kepada salib Kristus, kita diciptakan baru, kita menjadi manusia baru, Bapak Ibu Saudara. Manusia baru ini tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia.
kasih karunialah yang menguduskan hidup kita. Amin. Kasih karunialah anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesuslah saat ini yang membuat hidup kita diberkati. Amin. Diberkati dengan berlimpah-limpah karena kita hidup selalu bersama-sama dengan Kristus Yesus. Sebab itu kita telah diselamatkan. Kita sudah pasti diselamatkan dan kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus dan kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan bersama-sama dengan Kristus melakukan kebaikannya di tengah-tengah dunia ini, yaitu kita harus memberitakan keselamatan kepada semua orang supaya semua orang diselamatkan, mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dari apa yang kita sudah dengarkan tadi dari kebenaran firman Tuhan ya mengenai pembahasan topik yang kita khususkan yaitu Kristus kegenapan hukum Taurat. Apa makna sebenarnya bagi bangsa Israel? Kristus ya dikatakan Kristus bukanlah akhir dari hukum Taurat. Kelahirannya bukan berakhir ya, hukum Taurat tidak berakhir pada masa kelahiran Yesus Kristus bagi bangsa Israel. Tetapi bagi kita sesudah Yesus Kristus menggenapi ya hukum Taurat di atas kayu salib dengan mengampuni segala dosa kita, ya menebus kita dari segala kesalahan kita, menguduskan kita oleh darahnya, maka melalui Rasul Pauluslah Yesus Kristus dari surga mengatakan bahwa kepada kita orang-orang Kristen, kepada kita orang-orang percaya, saat ini kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat di dalam kematiannya. Tuntutan hukum Taurat telah dipenuhi seluruhnya di dalam kematiannya. Ya, besok hari kita akan lanjutkan lagi, Bapak Ibu Saudara, penjelasan yang lebih luas lagi tentang hal ini. Dan karena itu kita bersyukur dulu pagi hari ini, ya kita sudah mulai memahami lagi bahwa apa artinya Kristus adalah kegenapan atau akhir daripada hukum Taurat, dan kapan dan bagaimana dan kepada siapa Kristus adalah kegenapan daripada hukum Taurat, akhir daripada hukum Taurat, supaya kita bisa bebas dari kuasa dosa, bebas dari kuasa maut, bebas dari ketakutan, ya bebas dari kekhawatiran, dan bebas dari belenggu dosa, bebas dari intervensi kuasa-kuasa penguasa-penguasa di udara, tetapi kita bebas mengekspresikan pelayanan kita yang mulia, pelayanan salib namanya, yang berkenan kepada Allah Bapa untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Bapa kita di surga atas kebenarannya yang sudah kita terima bersama pagi hari ini. Untuk itu, mari kita syukuri, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah semangat kami Tuhan. Inilah sukacita kami Bapa di surga. Inilah yang menjadi motivasi terbesar kami Tuhan di dalam menjalani semua hidup kami. Bahwa Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, telah menerima kami sepenuhnya di dalam kebenaran-Mu, di dalam darah-Mu, di dalam kemuliaan-Mu, di dalam salib-Mu. Engkau telah menerima kami sepenuhnya dan memberikan kami segala berkat rohani di dalam surga dan telah menyelamatkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin mensyukuri semuanya ini Tuhan dengan selalu bersemangat untuk belajar kepada kebenaran-Mu dan bersemangat untuk melakukan segala tugas kami di dalam penuh kerelaan dan penuh sukacita damai sejahtera. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan hari yang penuh berkat ini. Tuhan menolong kami semuanya di dalam setiap pekerjaan kami. Berikan kami kesehatan yang baik ya Tuhan, untuk kami bisa melaksanakan segala tugas yang Tuhan berikan bagi kami semua.
Demi namamu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih juga untuk Ibu Beth yang ada mengikuti live streaming Facebook. Tuhan memberkati. Sehat selalu. Ya, selamat pagi. Ya, shalom ya.